Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 TIB. Di sini kami akan mempresentasikan progres dari proyek sistem operasi berbasis OJS kami dengan nama Trendhealth. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, di sini ada Irma Hayusani dengan NPM 2415061. Kemudian ada saya dan yang Pratama dengan NPM 241506174. Dan ada M. Latif Dahlan Albana dengan NPM 2415061-106. Kemudian langsung lanjut ke progres minggu ketiga, di mana pada progres minggu ketiga ini kami sudah berhasil menginstal OJS pada Ngraph untuk melakukan pengeditan secara online, jadi bisa melakukan kerja kelompok secara online, tidak perlu offline. Kemudian kami sudah menyelesaikan untuk kelas diagram, sequence, dan activity diagram. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Herma Hayusani. Untuk Herma Hayusani saya persilakan. Baik, terima kasih Dani. Selanjutnya itu ada sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah diagram dalam YML yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar aktor, sistem, dan database dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana pesan mengalir selama pesan berlangsung. Jadi ciri khas dari sequence diagram ini terdapat lifeline, aktor, sistem, atau database sebagai garis vertikal. Selanjutnya terdapat pesan atau message yang digambarkan sebagai panah dari satu objek ke objek lain. Aksi ini ditampilkan berdasarkan urutan dari atas ke bawah, memperlihatkan proses detail dari sebuah fungsi atau use case. Selanjutnya ini terdapat sequence diagram aktor, di mana di aktor terdapat submit artikel, revisi artikel, melihat history artikel, dan juga cari status artikel. Selanjutnya ada sequence diagram reader, di mana reader bisa mencari dan membuka artikel, dan di sini terdapat bagaimana aktivitas mencari dan membuka artikel tersebut. Selanjutnya ada mengunduh artikel dan juga bookmark artikel. Selanjutnya pada editor terdapat sequence diagram mempublikasikan artikel ke jurnal, terus mengelola status artikel, menentukan reviewer untuk artikel, mengirim feedback ke penulis, dan menentukan reviewer untuk artikel. Selanjutnya di reviewer, eh, activity diagramnya dapat reviewer dapat menerima notifikasi review artikel, dapat membuka artikel yang ditugaskan, mengirim review ke editor, dan mengisi review form. Selanjutnya pada sequence diagram admin terdapat sequence diagram mengelola user, mengelola jurnal, mengelola tampilan website jurnal, dan mengelola pengaturan sistem. Selanjutnya activity diagram saya kembalikan ke Latif Dahlan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama adalah activity diagram untuk reader. Jadi di sini reader bisa membuka websitenya lalu langsung memilih menu pencarian untuk mencari artikel yang ingin diinginkan, lalu menggunakan kata kunci untuk mencari artikel. Lalu dipaparkan beberapa artikel oleh sistem. Lalu dari beberapa paparan ini akan diambil salah satunya. Lalu setelah diambil salah satunya, maka akan ditampilkan artikel tersebut dan diberikan dua pilihan, di mana yaitu adalah bisa diunduh atau menjadikannya sebagai bookmark. Lalu setelah memilihnya, maka user akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Setelah login, maka akan dilanjutkan apa yang diinginkan sebelumnya, baru diberikan notifikasi bahwa hal tersebut berhasil. Selanjutnya. Activity diagram untuk editor itu dia akan memilih menu editor, lalu dia akan mengambil artikel yang diterima, lalu dia melakukan serangkaian eh, pekerjaannya, lalu memberikan feedback, lalu memilih reviewer untuk mereview salah satu artikel yang terpilih. Lalu dia juga bisa mengubah status dari artikel tersebut, misalnya dari sebelumnya belum terreview menjadi sudah terreview, atau yang sebelumnya belum terpublikasi dan menjadikannya sudah terpublikasi.
Selanjutnya, ada juga activity diagram untuk author. Dia ini bisa mengupload artikel mereka masing-masing dan akan menunggu apakah artikelnya itu berhasil terupload atau belum. Mereka juga bisa melakukan cek status, lalu dia bisa status ini akan ditampilkan apakah artikel mereka sudah direview atau belum. Lalu mereka akan mengunggah revisian kalau misalnya ada revisi, lalu akan diberikan notifikasi bahwa hal tersebut berhasil. Setelah itu mereka juga bisa melakukan cek lewat artikel mereka, yaitu adalah data artikel berapa kali mereka revisi atau apakah data itu sudah direview atau belum. Selanjutnya, lalu ada activity diagram untuk admin. Dia ini pertama itu dia akan memilih menu untuk misalnya kelola, lalu mereka akan mengelola data user itu bisa mengedit datanya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dibenarkan. Lalu mereka juga bisa mengelola jurnal untuk mengecek apakah jurnal ini sudah sesuai standar atau belum. Lalu mereka juga bisa mengedit tampilan dari sistem atau websitenya. Lalu mereka juga bisa melakukan pengaturan misalnya waktu melakukan upload atau lain-lainnya. Terima kasih. Ada selanjutnya ada reviewer. Di sini reviewer akan memilih salah satu artikel yang dimana dilakukan untuk direview. Maka setelah artikel ditampilkan, maka mereka akan mengisi review untuk artikel tersebut. Lalu mereka akan submit dan akan dilanjutkan oleh sistem. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Pratama untuk kelas diagram. Baik, selanjutnya untuk kelas diagram sendiri di sini kami sudah membuat kelas diagram ini. Yang pertama itu ada kelas dari Open Journal Source kita, yaitu Trend Health, yang dimana terdapat beberapa user, yaitu admin, editor, reviewer, author, reader. Kemudian ada beberapa kelas yang merupakan isi daripada sistem ini, yaitu jurnal, artikel, dan review. Untuk admin itu dia langsung berhubungan langsung aggregation dengan sistem itu sendiri, begitu juga dengan author, begitu juga dengan reader dan editor, kemudian reviewer juga seperti itu. Kemudian untuk atribut-atributnya itu ada ID admin, username, dan password. Kemudian untuk metodenya itu sendiri, untuk admin itu bisa mengelola user, mengelola jurnal, mengelola tampilan jurnal, dan mengelola pengaturan sistem. Kemudian ada untuk author itu, untuk atributnya itu ada ID author, username, dan password. Kemudian author itu metode bisa melakukan login, submit artikel, cek status artikel, revisi artikel, kemudian melihat history artikel. Dan untuk reader itu dia eh, mempunyai atribut berupa ID reader, username, password. Kemudian metodenya itu bisa melakukan login reader, dan mencari artikel, mendownload artikel, bookmark artikel, dan membaca artikel. Kemudian untuk author dan reader ini sendiri, dia terasosiasi langsung dengan sebuah artikel. Kemudian untuk user selanjutnya itu reviewer, di mana reviewer ini memiliki ID reviewer, username, password, kemudian login reviewer, membuka artikel yang ditugaskan, mengisi review, dan mengirim review. Kemudian untuk editor, editor ini memiliki atribut ID editor, username, password, login editor, meninjau artikel, menentukan reviewer, mengelola status artikel, mengirim feedback review, kemudian publikasi artikel. Untuk editor ini sendiri, dia terasosiasi langsung dengan reviewer karena dia yang akan menunjuk daripada reviewer tersebut. Kemudian dari reviewer ini, dia juga memiliki asosiasi dengan sebuah kelas review, yaitu kelas yang merupakan hasil daripada reviewer ini, yang mana isinya ada ID review, ID reviewer, ID artikel. Kemudian dia bisa mengubah status review tersebut. Dan review ini langsung terasosiasi dengan artikel karena review ini ada pada laman artikel tersebut, di mana artikel ini memiliki ID artikel, tanggal terbit, judul, isi artikel, dan metode itu perbarui status artikel, tambah reviewer, kemudian revisi artikel. Untuk ke admin itu langsung terasosiasi dengan jurnal, di mana untuk jurnal ini sendiri memiliki ID jurnal, nama jurnal, dan publikasi artikel. Jurnal ini juga memiliki asosiasi dengan editor karena editor itu dapat mengedit
mengedit artikel ini untuk mengedit jurnal ini untuk mengupload artikel. Kemudian ini untuk dokumentasi dari kami pada progres minggu ketiga kami, yang dimana untuk OJS itu sudah terdapat logo, sudah terdapat jurnalnya, di mana nama jurnal kami adalah Trend Health. Kemudian sudah terdapat footer, di mana footer ini menjelaskan jurnal ini berfokus pada apa dan dipublish oleh siapa, yang mana published by ini dapat diklik dan akan langsung mengarahkan kepada website Universitas Lampung. Kemudian ini dokumentasi untuk kelas diagram. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi untuk sequence diagram yang dibuat oleh rekan saya, yaitu Ian Mahayusani. Kemudian ini adalah dokumentasi untuk activity diagram yang dibuat oleh teman saya, yaitu Latif Dahlan Albana. Dan ini adalah to-do list kami di minggu ini, yang mana kami akan mengedit tampilan web OJS sesuai dengan temanya dan menambahkan quick access menu atau lain-lainnya. Kemudian kami juga akan mulai mengupload artikel terkait tema jurnal yang berkaitan dengan tren health, yaitu tren kesehatan. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.